Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya di tanggal 11 Desember tahun 2022, di pagi hari bangun, kemudian saya jalan kaki menjaga kebugaran diri karena kadar gula saya sudah ada di border yang bahaya. Yang disebut bisa memasuki yang namanya sakit gula, diabetes. Dan Andi harus dikasih tahu bahwa yang namanya diabetes adalah musuh diri Anda dan Andi yang paling kejam, yang membuat Anda banyak penyakit, yang akhirnya membuat jantung Anda berperkara, ginjal Anda berperkara. Maaf kalau ungkapan saya tidak ilmiah medis kesehatan, karena saya hanya seorang yang namanya pendeta. Tetapi saudaraku, Anda lihat dipancangkan, memang kembali ada ikatannya dengan merokok. Jangan Anda teruskan merokok itu. Anda bisa diancam oleh penyakit kanker. Anda ganteng, cakep, cantik, kaya, karena merokok, kata dokter. Jadi bukan kata pastor. Pester sekarang. Anda akan juga mengalami banyak perkara termasuk impoten. Ternyata kalau Anda laki-laki, Anda paling takut disebut impoten. Tetapi fakta saat ini, bisa-bisa di umur 30 tahun, 40 tahun Anda sudah impoten. Dan disitulah Anda akan menjadi seperti hidup dalam neraka. Kata seorang lelaki yang terkena impotensi. Tetapi ada impotensi juga yang namanya spiritual rohani. Kalau Anda jadi pemimpin umat segala agama, itu bisa berarti ada pendeta, ada pastor, ada ustadz, habaib, kiai, huesyo, pandito. Jikalau Anda dan Andi sebagai ulama segala agama itu impoten rohani, sangat-sangat mengerikan juga. Dan Anda juga berbahaya secara jiwani. Anda akan tidak berguna, impoten. Tetapi dalam keimpotenannya itulah disebutkan muncul seorang yang bernama Hitler, Nazi, yang justru memanipulasi agama. Sehingga dialah yang menyatakan Über alles. Kitalah bangsa Jerman, ya, bangsa yang paling utama, nomor 1 di dunia. Dan Anda lihat, dari si Hitler itulah satu bangsa yang besar, yang tadinya Kristen juga, akhirnya menjadi pembantai sesama manusia atas nama agama kesombongan Über alles itu. Di Indonesia itu pun bisa terjadi. Kelompok yang gila agama, yang akhirnya tega menghancurkan negara kesatuan Nusantara oleh karena gila agama. Mau kemana tujuan saya berbicara? Pada saat tanggal 11 Desember tahun 2022 itu, setelah pagi hari jalan kaki, tidak terjadi apa-apa.
Hanya saya memfoto kiri, kanan, atas, bawah. Sore hari, tidak tahu bagaimana ada yang menggerakkan. Dan dari sinilah Rocky Gerung dan segala macam orang yang saat ini membanggakan otaknya. Lalu memang di PBB saat ini ada usaha katanya. Karena melihat agama apapun juga termasuk agama Kristen, agama Islam itu impoten. Yang melahirkan kemudian ya, begitu angkuhnya orang beragama, punya keyakinan kepada Allah Esa yang Maha Cinta. Tetapi kelakuannya yang memang persis Hitler itu. Sakit jiwa, impoten, lalu kemudian melakukan pembantaian. Yang herannya, oleh kelompok yang radikal dikatakan nggak ada itu pembantaian orang-orang Yahudi. Aneh bukan? Sehingga sejarah yang benar dihapus. Sama ternyata di Indonesia tentang sejarah masa lalu. Di mana Raden Patah itu menjadi raja. Yang sebenarnya dia bernama Jinbun karena istrinya Cina dari Tiongkok. Maka Raden Patah, sang Jinbun yang saya katakan bisa persis seperti Felix Xiao, bisa menghasut dirinya sendiri, lalu menghasut umatnya, menghasut bangsanya, yang kemudian oleh Rocky Gerung bisa disebutkan orang dungu. Sementara Rocky juga mengatakan, ya, Alkitab, Al-Quran, ya, Weda, buku, semuanya fiktif katanya. Tetapi oleh karena Rocky saat ini memang seolah-olah jadi pembela kaum kadal-kadal gurun, maka dia dimunculkan sebagai pahlawan kelompok radikal itu. Walaupun Rocky yang pandai berbicara itu selalu berkelit pada waktu ditanya, kepercayaanmu apa, Rocky? Wah, pandai sekali. Dan saya kagumi. Tetapi ada yang baik di bagian itu. Sesungguhnya janganlah kata Bambang Nurseno, wilayah personal tentang keimanan, keyakinan itu digopublikkan secara memalukan seperti sekarang di Indonesia. Yang Kristen mengatakan agamanya nomor satu, karena ada kata-kata akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke sorga Bapa kecuali melalui aku. Bambang Nurseno dengan baik sekali mengatakan itu ranah personal Anda dan Andi. UAS dengan Haji Kiai Agim, Stephen Tong, Lumo Indong. Ya, apalagi sekarang ada yang namanya Debri Basir atau apa, nggak ngerti ya. Ada Philip Mantova, ada Pariaji, ada Jeffrey Rahmat, ada Stephen Tong, ada Lumo Indong. Itu pada waktu Anda dan Andi dan mereka semua mempunyai keyakinan ada jalan menuju kepada rumah Bapa di sorga mulia itu, yang melalui Yesus, yaitu ranah yang namanya ranah personal. Ojolah dipublikasikan seperti saat ini. Dua kelompok agama berbeda itu ngomongnya cinta, cinta, cinta. Tetapi mulut dan kelakuannya membuat nista. Sehingga nama Allah Maha Cinta itu ternoda oleh Anda dan Andi, oleh kiai, oleh pendeta, oleh pandito, oleh Dorna. Tetapi sebenarnya tanggal 11 Desember tahun 2022 ini, aneh di sini, Rocky. Aku memang digerakkan oleh roh pada waktu saat Rocky mengatakan
Tidak ada lagi yang disebut roh, yang ada itu otak. Otak yang kemudian meresapi yang namanya pengetahuan. Yang bisa dihitung, yang bisa dibaca. Dan disinilah memang orang ateis itu tidak mampu juga menyatakan tentang iman yang memang tidak realistis. Tetapi pistis kepercayaan. Yang harus memang dikatakan 100%. Jadi waktu Rocky ditanya agamamu apa? Dia memang juga berpolitis. Bahwa kalau dia jawab, dia akan kemudian dibully, disingkirkan dari kelompok pecintanya yang gila agama itu. Kelompok radikal. Tetapi 11 Desember tahun 2005, pada saat di tahun 2022, saya berjalan yang kedua kalinya, hampir sore hari. Saya diingatkan oleh kekuatan roh. Bukan rohnya God speak to me, yang kemudian membuat orang Kristen itu sakit jiwa. Ke Amerika dengan visa bodong, mengaku dipanggil Tuhan membuka gereja di Amerika. Di Australia, di Eropa. Tetapi nggak pernah ada yang dipanggil Tuhan pergi ke Afrika. Hanya ada satu. Seorang rektor dari sekolah tinggi teologi yang selalu mengatakan dirinya paling benar. Itu mengatakan kepada temannya dari GKI Gunung Sahari. Benar atau tidak? Saya tidak tahu. Karena di dunia saat ini banyak cerita-cerita dan juga banyak dusta-dusta. Tetapi teman daripada yang bekas rektor sekolah teologi yang paling menganggap dirinya benar itu mengatakan, dia mempunyai beban untuk membuka pelayanan di Afrika. Oh, saya bilang puji Tuhan. Dan saya tahu orang itu semenjak dia masih bayi. Karena waktu saya yang namanya tugas praktek sebagai calon pendeta, saya mengenal keluarganya. Oh puji Tuhan, saya katakan, walaupun memang saya katakan kok dia muda-muda udah berhenti. Sama dengan Anda dan Andi. Tidak salah kalau punya cita-cita. Tetapi cita-cita yang bagaimana? Anda perhatikan. Di umur 2022, di tahun 2004, Christophorus yang Anda lihat itu kemudian berkata kepada saya setelah dia kecewa karena sebenarnya dia ingin cepat pulang ke Indonesia untuk menemui emaknya yang dia cintai. Emak Adam Maliaki. Ibu dari ibunya Christophorus yang bernama Yohana Yonatan. Papa, hidup Cito harus berguna buat orang lain. Setelah dia mengalami penyesalan-penyesalan dalam hidup. Bukan dalam kejahatan. Hanya pada waktu dia ingin mencintai emaknya yang masih segar. Dia terhalang oleh karena kekasihnya Jade Fibar yang asalnya dari Filipina tidak mau ikut dia ke Indonesia. Dan tragedi pun terjadi. Emak Adam Maliaki yang Christophorus cintai stroke. Dan ingat saat ini juga banyak anak yang berumur, orang yang berumur 40 tahun sampai 80-90 seringkali diberitakan kena stroke. Maka jaga diri Anda supaya jangan stroke. Stroke mati itu baik. Tapi begitu Anda stroke lalu tidak mati, Anda menjadi orang yang kemudian bisa impoten. Anda tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangisi diri Anda. Menyesali apa yang seharusnya tidak kita lakukan.
Papa hidup Cito harus berguna. Setelah dia pulang ke Indonesia, lalu bersama saya berdua pergi ke Manado, tempat berjibunnya orang Kristen di sana. Walaupun kemudian waktu dia melihat Bunaken, dia berkata, wah, apanya yang cantik? Sebenarnya memang Bunaken cantik, tapi di mata Kristo yang hidup lama di Amerika, tahu apa yang namanya menjaga kebersihan, tahu yang namanya menjaga alam supaya tetap lestari. Pada waktu kemudian Kristo melihat-lihat tempat yang sebenarnya memang disebutkan Nusantara itu adalah nirwana firdaus yang masih ada di dunia ini sampai sekarang. Tetapi Anda harus diingatkan, pada saat Christophorus sebelum matinya berkata, Papa hidup Cito harus berguna buat orang lain. Anda wahai pejabat, konglomerat, rakyat melarat, pemimpin umat segala agama, Anda dan Andi diingatkan oleh anakku almarhum. Apakah hidup Anda dan Andi, wahai pemimpin umat, berguna? Atau Anda hanya menjadi racun-racun agama yang mengajarkan dusta, kebencian sara, kemudian gila harta, gila takhta. Anda lihat saat ini, justru yang kemudian dijadikan idola itu adalah Anda yang pintar menjual ayat-ayat. Ayat agama apa saja saat ini. Koreksi diri Anda, koreksi diri Andi. Koreksi juga Rocky Gerung, Fadli, Fadli Son. Lalu kemudian periksa juga dirimu, wahai Uwas, Agim, Hersubeno, Karni Elias, Refli Kadrun. Periksa dirimu. Apakah benar Anda dan Andi itu cinta bangsa? Cinta Allah yang maha cinta? Atau Anda itu agen-agen dari neraka yang beragama? Karena saat ini memang di dalam ayat-ayatnya orang Kristen dikatakan, justru yang namanya Dajjal itu adalah malaikat terang yang adanya di rumah ibadah. Dengan kuasa penyembuhannya, kuasa usir setannya, kuasa berbicaranya. Walaupun saat ini memang ada seorang Habib yang bernama Ben Shihab, yang kemudian memang ditanya oleh Rudy Kamri, lalu dia berkata, tidak semuanya yang disebut kelahiran yang turunan daripada nabi itu jadi pengkhotbah atau jadi orang yang kemudian jadi soleh. Bukan, katanya. Bukan si Andi loh yang ngomong. Buka channelnya Anak Bangsa dari Rudy Kamri yang mewawancarai Ben Shihab. Sama lagi, ya, marganya Shihab. Dengan rendah hati, si keturunan Nabi itu berkata, saya keturunan Nabi, tetapi saya tidak menganggap diri saya itu pantas untuk berlagak sebagai ulama. Bayangin dong. Jadi memang di Indonesia, Nusantara itu masih banyak orang beragama waras. Tidak jadi buas. Tidak juga seperti misalnya seorang yang kemudian bisa menghasut. Berlucu-lucuan saja. Tetapi pada waktu saat ini dia serius. Bahwa dia itu sedang mengajarkan anti, ya, agama lain. Di situ wajahnya yang memang tidak cakap. Nggak tahu dia bisa menghina artis yang kemudian disebutnya artis jelek itu. Bahwa Anda itu sebagai pemimpin umat, lihat dah. Wajah Anda itu cakap.
atau seperti sekap gitu ya. Itulah anehnya. Ya. Power tend to corrupt, bener. Di pemerintahan, di keagamaan, di perdagangan juga. Power tend to corrupt. Kekuatan, kekuasaan, kebesaran itu membuat Anda dan Andi bagaikan yang disebutkan itu. Mempunyai kekuatan, kekuasaan, kekayaan, maka ingin mendirikan gereja Babel yang gede. Lalu kemudian Anda dan Andi itu menjadi idola yang disembah oleh umat Anda yang dungu, kata Rocky Gerung. Mari saya akan bagikan bagaimana Anda dengan Andi di tanggal 11 Desember tahun 2022 ini. Sekarang sudah memasuki tanggal 12 Desember. Karena hati saya juga ada di dalam pergumulan. Ada kekecewaan, ada kemarahan. Anda janganlah menutup-nutupi diri terus. Apakah Anda ulama segala agama itu hidupnya memang terus mempunyai kondisi batin yang bersih? Tidak diliputi kekecewaan, kemarahan, nafsu binatang, yang sehingga Anda memang getol sekali mengatakan, aku ya disuruh oleh roh untuk mencintai Jessica Hagen. Itulah yang terjadi dengan yang namanya Jim Bakker. Seorang pengkhotbah yang membuat saat ini yang namanya pengkhotbah itu kena narkoba, ketagihan ingin ya bermegah-megah melalui televisi, melalui yang sekarang juga disebutnya media massa. Dan memang ayat-ayat sucimu dari segala agama itu kau jual untuk rumah ibadah Babelmu, untuk Lamborghinimu, dan untuk wanita-wanita atau lelaki piaraanmu untuk bermain cinta secara najis sekali. Christophorus Suryajaya tercinta di tanggal 11 Desember tahun 2005. Meregang nyawa. Dan hanya saya satu. Pada waktu yang namanya orang-orang medis itu lalai. Saya mempunyai kekuatan sebenarnya untuk menuntut itu. Karena tidak ada orang. Padahal dikatakan orang yang disebut medical itu harus menunggu. Ya, apa itu namanya tuh? Ya, seperti barometer itu. Dan saya lihat memang setelah Kristo yang sudah 2 bulan 1 hari diam. Karena dia ditabrak oleh seorang residivis. Lalu koma. Dan memang kedokteran mengatakan anakmu sudah tidak mempunyai satu yang namanya semangat hidup. Dia hanya seperti yang namanya tumbuhan. Kumisnya keluar, kukunya memanjang, tetapi badannya yang besar karena dia berlatih ultimate fighting. Tambah kurus, tambah kurus. Lihat! Anakku Christophorus tercinta, lihat diri Anda. Ada satu pesan. Di situ bisa disebut pesan kenabian. Buat Anda dan Andi, wahai pemimpin segala agama. Wahai pemimpin bangsa. Wahai pengusaha yang disebut konglomerat luar biasa. Yang tidak malu-malu menghancurkan Nusantara. Bagi keserakahan jiwamu. Yang pada akhirnya kamu harus diingatkan. Andi harus diingatkan. Satu saat. Kata Allah yang maha cinta. Wahai Rocky Gerung. Wahai teman-temannya. Dia akan mencabut nyawamu. Anda tidak mempunyai kekuatan. Kekuasaan.
untuk mengatakan nehi Tuhan, nehi. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu hanya ada di dalam puisi, bukan? 70 Anda masih sombong. Kuat. Syahwatnya juga kuat. 80 impoten Anda. Kata Mazmur pasal 90. Baca. Bukan dari si Andi. Bukan dari pengkhotbah yang saat ini begitu hebat-hebat. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan dan pikiran itu hanya maksiat. Gila harta, gila takhta, gila nafsu manusia. Yang lebih mengatasi nafsu binatang termasuk anjing juga. Mari, walaupun berlama-lamaan saya pikir melalui YouTube saya bisa berbagi kepada Anda secara bebas. Papa, hidup Cito harus berguna buat orang lain. Pada saat Christophorus meregang nyawa, hanya saya sendiri yang menyaksikannya. Air matanya menitik diam. Christophorus dari kecil lembut, besar gagah, tetapi pernah menakutkan karena juga minum minuman yang namanya miras. Perpisahan di GKI Halimut dan berfoto dengan Jade. Di Grand Canyon berfoto dengan Ibu Wati, istrinya Dr. Lazarus. Cinta dua saudara, Christophorus yang cemerlang, itu adalah masa-masa akhirnya pulang ke Indonesia. Menjumpai emak tercinta. Lalu dia berkata bahwa dia bangga mempunyai keturunan dari keluarga Gau yang bisa berkumpul. Dan itulah waktu terakhir. My grandma is so happy to see me. I can feel it. Karena tidak lagi kontak yang namanya kontak manusiawi. Tetapi ada roh yang membuat kemudian Christopher mengatakan bahwa emaknya, I can feel it in me. Thank you Papa, Mama. Karena Papa Mama telah memberikan cinta kepada Cito. Sebelum dia mati. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di jalan Highland Avenue ada yang disebut misi cinta di jalan tanah tinggi. Jangan kemudian Anda pun mati percuma seperti tawon-tawon itu. Di udara yang mendingin demikian, mereka tetap merindukan air kehidupan. Ivani, kakak Christophorus. Kristo dilahirkan. Lalu perpisahan Kristo yang memang kalau dijadikan foto jenik itu memang tadi. Dengan tantenya Liana, dengan omnya, siapa namanya tuh? Lai disebutnya, jadi lupa namanya tuh. Ya, dengan emaknya. Dengan kedua sepupunya yang sekarang sudah besar-besar. Dengan ooknya Okah ya. Jadi ya inilah saya sekarang itu bebas ya, pulang ke Indonesia untuk mencintai sepupunya, keponakannya. Saya di Australia. Kalau saya memang kemudian mau lari daripada apa yang namanya jati diri saya, di Australia saya dilindungi untuk jadi citizennya Australia. Ini waktu terakhir dari Christophorus. Anda akan mati di tempat di mana Jamie itu kemudian memajang bagian sebenarnya ya, binatang hidup yang dibantai oleh manusia. Jimmy adalah seorang seniman yang kemudian membuat yang namanya tuh ya, piring terbang. Luar biasa. Itu otak. Memang. Jadi si Rocky benar juga.
saat ini otak-otak para orang pintar itu sedang mencoba melepaskan diri pada Tuhan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kata Alfonso yang kemudian merangkai batu-batu itu. Saya ke Kali Berantas bertemu dan ingin belajar menyelamatkan Kali Cisadane di Kali Berantas, Surabaya. Tahukah Anda? Sri Kandi, Sri Atun itu mengatakan, justru yang saya heran orang kaya itu kalau membuang sampah seenaknya saja. Di dekat Kali Berantas. Lihat yang namanya penghargaan yang Sri Atun dapatkan. Saya ke Surabaya, ke Kali Berantas untuk belajar. Dan ini yang pakai kotak-kotak adalah suami dari almarhum Sri Atun yang kena stroke. Memang waktu bercerita dia menangis. Di Surabaya dengan Pak Dendi yang tinggalnya di Jalan Trunojoyo. Pak Dendi pernah ada di Amerika menjadi jemaat saya juga. Dendi, Andi dan suami Ibu Sri Atun almarhum. Saya melihat bahwa ternyata bukan pejabat yang mencintai dengan betul-betul juga menyelamatkan tanah airnya. Sri Atun. Tetapi di umur 50 tahun lebih, dia sudah dipanggil Tuhan pulang. Kristo dengan emaknya. Sri Atun dengan piala-pialanya. Apakah Anda hidup hanya sebagai sampah yang bergelar ulama segala agama? Dan ini kenyataan. Orang yang ternyata amoral itu bisa membuang sampah di tengah jalan. Di jalan tanah tinggi, the Highland Avenue. Indonesia bagiannya juga kah? Sembarangan membuang sampah. Tetapi sembayangnya luar biasa. Kristo mendapatkan satu peringatan. Karena Kristo akan memasuki sekolah yang namanya sekolah bagian universitas. Ricky yang saya doakan, dia mempunyai persoalan dengan perutnya. Ricky punya anjing 3. 2 anjing mengenal saya. 1 itu yang namanya si Brutus itu selalu membenci saya. Dan ini baru saya dengar namanya karena itu anjing cewek namanya juga Emmy. Apakah hidup Anda dan Andi berguna? Bukan di mimbar dalam khotbah tausiah, khotbah ceramah, di dalam kuliah-kuliah. Tetapi akhirnya Anda itu sebenarnya hanya sampah-sampah yang berserapah dan kemudian meracuni yang namanya murid Anda, umat Anda, sehingga Anda tega akan menghancurkan kesatuan negara Pancasila. Tengoklah gunung. Kalau saya mau berkata, apa jeleknya saya hidup di Redland Tanah Abang itu? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu sadarlah, wahai pemimpin segala agama. Apakah Anda mengajarkan cinta? Atau Anda mengajarkan dusta untuk kepentingan diri Anda? Takhta Anda? Harta Anda? Nafsu jadah Anda dan Andi? Bunga kecil ternyata kalau diperhatikan cantik luar biasa. Mengalahkan orang cantik yang menjual dirinya 30 juta. Dan saat ini menjadi viral, bukan? Musim dingin kembali. Lalu karena hujan, rumputan tumbuh kembali. Indah dan indah. Di sekitar jalan Highland Avenue. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah hasil karya seorang yang harusnya diikuti oleh pemimpin agama-agama. Dia tidak
mengharapkan keuntungan. Dia tidak mengharapkan pujian. Karena Alfonso itu kalau membuat susunan batu itu sendiri. Di saat itulah saya di jalan Highland Avenue itu bertemu dengan seorang yang cantik. Yang namanya Michelle yang saya doakan. Dan Michelle berkata, "Thank you for your prayer." Jadi saat ini saya hanya mengingatkan. Ternyata doa Anda wahai habaib. Doa Anda wahai Ustadz, Kiai, Pendeta, Pandito, Hoesyo, Pester yang sekarang tambah banyak. Pester. Doa buat Indonesia. Doa buat karantina yang tidak berbayar. Biarlah Anda seperti bangunan yang diperbaharui. Eric dengan istrinya Sharon yang saya doakan juga. Jadi hanya doa yang saya ungkapkan kepada orang yang saya temui setiap hari. Bagaimana Anda wahai Ustadz, Kiai, habaib, pendeta, pastor, pester, cukong-cukong yang jadi pester. Apakah Anda setiap hari berdoa untuk orang lain? Ignatio yang tidak bisa berbahasa Inggris. Saya doakan Dear Jesus. Teresa yang kena COVID. Saya doakan dan dia memang ingin mendoakan juga pemerintah. Wakil rakyat. Ternyata di Indonesia, di Amerika sama saja. Berlagak mencintai rakyat. Padahal berkhianat kepada rakyat. Tensiku ternyata menjadi bagus. Sebelum mentari kebenaran hilang, bertobatlah Anda dan Andi saat ini juga. Berikanlah saat ini kemuliaan bagi Allah yang Maha Cinta itu. Dan saya temui seorang yang namanya Raul di muka gereja. Tidak kenal. Saya tanyakan, siapa namamu? Raul. Lalu saya angkat tangan ke atas lalu mengatakan, Dear Jesus, bless Raul in order that he can feel your love. Tuhan, doa saya untuk Raul yang baru saya temukan. Tidak ada pamrih. Tidak ada cari untung. Tidak ada memamerkan seperti seorang master teologi itu yang mengatakan. Si Ani sama saja pamer-pamer pelayanan hebat. Bingung saya. Ini Hafir Marin yang saya doakan karena lututnya dioperasi. Dengan anjingnya aku jadi lupa namanya siapa. Thank you for your prayer, Pastor. Si Andi. Waktu saya setiap hari berjalan. Saat ini juga pada waktu kontak dengan Anda. Ini yang namanya Lincoln di Jalan Lincoln. Bapaknya Ryan kami doakan. Ini Kathy Ann. Teresa dengan anjing Roninya itu. Roni luar biasa. Tidak boleh lewat tuh border yang Anda lihat. Dan ini juga yang baru saya temukan di jalanan. Saya doakan walaupun tidak berkata-kata apa-apa yang lain. Lihatlah gunung pada waktu Anda berputus asa. Dari manakah datangnya pertolonganmu, Anda dan Andi? Dari Tuhan yang Maha Cinta. Yang punya rencana yang jelas di dalam hidup Anda dan Andi. Berbuah-buahlah. Bukan buah beracun, wahai ulama segala agama. Tetapi buah yang manis, yang membuat sesama tetangga Anda itu berbahagia. Memuji Allah yang Maha Cinta, wahai para gak bener yang berkuasa. Tuhan, inilah doaku setelah tanggal 11 Desember hamba diingatkan. Tepat waktunya Christophorus Suryajaya diangkat
kembali dalam iman. Hamba percaya di tempat di mana Bapa yang Maha Cinta berada. Satu pengalaman indah yang menyakitkan. Tetapi Eka Dharma mengatakan, bagaikan burung Raja Wali aku akan terbang di dalam iman. Tidak pernah berlelah, tidak pernah pingsan. Karena Allahkulah yang menopang sayap-sayapku. Dan aku akan memasuki rumah abadi. Randy dengan istrinya. Lupa lagi nama istrinya. Di jalan Highland Avenue. Mendoakan setiap orang saya temukan. Trompet gereja Mormon mengingatkan, tobat. Dan kiamat akan datang. Sudah siapkah Anda? Dengan Gilbert, dengan Carol. Yang saya doakan juga. Dia sedang menjeritkan karena tanahnya direbut oleh cukong-cukong yang berkuasa. Sama Indonesia dengan Amerika. Yang namanya buaya, orang kaya itu banyak. Penguasa yang pengkhianat banyak. Puji Tuhan, kiranya bagi tayangan membuat Anda diberikan kesempatan. Ingat, Anda dan Andi pun akan mati, kata Jimmy. Kejujuran daripada maut itu adalah tidak pernah berdusta kepada Anda dan Andi. Wahai para ulama segala agama. Anda satu saat akan mati. Tetapi Christophorus bersuara seperti nabi. Hidup Anda dan Andi. Ini Howard. Dan ini Scott. Scott mendoakan pipi saya yang kena kista. Disebut benign tumor yang tidak ganas. Doakan juga. Supaya Anda mendoakan saya dan saya di-touch. Disentuh oleh kuasa Tuhan. John yang berkata, agama itu tidak punya arti jikalau Anda tidak melakukan cinta dalam hidup. Jadi benar orang ateis berkata, kalau Anda tidak berbuat cinta, Anda itu hanya jadi racun-racun manusia sesama Anda. Dari anjing saya katakan, ulama segala agama diajar bukan menajiskan anjing. Belajar kesetiaan dari anjing. Di Highland Avenue. Saya memfoto Don yang memang ramah. Dia adalah bekas veteran perang di Vietnam. Janet yang saya doakan anaknya yang bernama Rachel dengan William. Ricky yang saya doakan. Michelle dengan anjingnya Lily yang setia. Tengok. Lily yang setia itu adalah guru kesetiaan Anda juga. Sri Atun yang saya banggakan dan saya ingin belajar. Dia muslimah. Bukan orang Kristen. Saya belajar di Kali Berantas itu. Tengok. Memang apakah Kali Berantas masih bisa dibanggakan atau sudah jadi comberan juga. Karena seperti dikuasai, diperintah oleh pejabat gak benar. Bukankah Jakarta saat ini disebut warga bangsanya itu adalah orang yang menderita seperti yang tidak punya kebahagiaan. Seperti Banten. Yang saya sudah pesan kepada Bang Luhut Panjaitan. Saya mau pulang nanti di karantina. Jangan yang berbayar dong. Pendeta Panglima Polem berkata, ya memang Andi itu pendeta di Amerika yang kere. Pak Kris, tidak perlu Anda kemudian juga merasa bahwa saya lagi mempermalukan Anda. Tidak. Karena Anda yang pernah ke Amerika adalah satu-satunya juga pendeta yang
terus mencintai saya. Kalau saya tidak berketiduran di rumahmu, Anda akan marah-marah. Tahu-tahu saya dengar ada Haji Mahmud yang menjadi sopirnya, kendaraannya pendeta Chris MA. Lalu saya bilang, Mut, karena dia orang Sunda dari Cianjur. Mut, doakan aku ya Mut. Ya saya sebut, Pak Haji doakan saya. Supaya saya bebas. Lalu bisa kembali ketemu Anda. Ya sumuhun. Ya Bapak. Katanya. Ada lucu sekali. Kiranya Tuhan memberkati tayangan ini. Dan Anda diberkati untuk sadar. Papa hidup Cito harus berguna buat orang lain. Berdoalah. Seperti yang Christophorus Suryajaya ungkapkan kepada papanya. Anda pasti bahagia. Entah bagaimana cara kita mati. Tetapi ingat, ada seorang yang memang menjadi wakil rakyat. Bicara dalam sumpah kepada Allah yang Maha Suci itu seenaknya saja. Masuk barang itu. Masuk barang itu. Dan sampai detik ini, kata-kata yang sebenarnya bisa berkonotasi cabul itu diikuti oleh Anda. Pemimpin umat, pemimpin jemaat, pemimpin rakyat. Karena memang pada dasarnya menurut Alkitab orang Kristen, di hati manusia itu yang ada itu hanya kekotoran. Kekotoran bicara, kekotoran berpikir. Kekotoran di dalam kemauan. Maka Anda memerlukan penebus yang mencintai Anda. Dan mati di Golgota bukan menjadi hantu. Tetapi menjadi bagian daripada cinta. Tuhan memberkati. Tuhan mengampuni si Andi. Kalau ada kata yang salah. Menyakiti Anda. Tetapi kebenaran memang menyakiti. Kata firman Tuhan. Tuhan mengasihi. Amin.